Tuntumanai FM, di mana saja Anda berada, bertemu bersama saya Muhammad Peri di kesempatan hari ini di edisi Selasa di tanggal 30 Mei 2023 di program Pojok IKM rekan dengar. Dan tentunya di hari ini di Pojok IKM ini kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntumanai FM bekerja sama bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut rekan dengar untuk menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut tentunya ya. Jadi di setiap hari Selasa itu berganti-ganti nih IKM yang hadir ke Radio Tuntuman FM, baik itu yang bergerak di bidang makanan ya kan, ada juga di bidang kain sasirangan mungkin ya, atau juga di bidang industri seperti perkayuan dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, dan tentunya di hari ini kami juga live Facebook ya di LPPL Tuntumanai FM dan juga live record YouTube di Radio Tuntumanai FM 102,3 MHz ya. Silakan kalau kalian ingin bertanya-tanya terkait dengan produk yang hadir di Radio Tuntumanai FM di hari ini rekan dengar. Dan tentunya siapa yang berhadir yaitu ada Bapak Riyadi yang mana beliau ini adalah owner Arta Deva Galeri ya. Coba kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Iya, nah itu ya tadi Bapak Riyadi ya. Iya, Sehat Pak ya? siap. Alhamdulillah. Oke. Rekan dengar, beliau ini adalah owner Harta Depa Galeri yang mana nantinya kita akan bahas ya selama kurang lebih 1 jam ke depan apa sih Harta Depa Galeri ini dan bergerak di bidang apa sih gitu kan ya di IKM ini rekan dengar. Oke. Mungkin langsung saja kita ke mungkin sejarahnya dulu ya Pak ya. Dari Bapak memulai usaha ini gitu kan ya, dan di sini kita lihat semua rekan dengar kayaknya ada kain sasirangan Pak ya. Iya. Dan juga yang lainnya lah yang nantinya termasuk di dalam galeri Arta Deva ini. Nah, itu ya. Mungkin Pak boleh diceritain dulu selama ini Pian merintis usaha ini seperti apa, memulai usaha ini seperti apa, dan juga mendapatkan inspirasi ini dari mana gitu. Memulai usaha pada tahun 2014 dari hasil-hasil dari apa? Dari pelatihan-pelatihan itu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Oh, dan Disnakerin ya Pak ya. Perindustrian dan beberapa dinas yang lain gitu. Nggih. Jadi mulai dari pelatihan sasirangan, kemudian kita kembangkan menjadi suatu usaha. Usaha, iya. Berarti di tahun 2014 ya. Berarti Disnakerin ya Pak ya. Iya. Yang langsung turun ke desa gitu ya Iya, Pak ya. iya. Berarti di desa itu mengumpulkan semua warga masyarakat atau pengrajin atau gimana gitu Pak dulunya Kalau itu? awalnya itu kan masyarakat dikumpulkan siapa yang bisa sih yang bisa ikut gitu. Terus dari 20 orang itu kan berapa orang gitu yang jadi yang bisa bertahan berproduksi. Berproduksi ya. Salah satunya Arta Depa. Arta Depa salah satunya ya. Nah, dari 20 orang tadi Iya. gitu ya yang bisa bertahan untuk mengikuti ibaratnya pembelajaran lah gitu ya dari Disnakerin ya Pak ya. Nah, karena ini memang bagus banget ya programnya gitu kan ya Pak ya dari Disnakerin juga untuk mengangkat nama suatu desa gitu ya. Kalau boleh tahu Bapak ini desanya desa mana Pak? Dari Desa Martada Baru, Oh, Martada Kecamatan Baru. Tambang Ulang, Martada Baru ya. sentra industri Iya. sasirangan. Nah, yang kita ketahui bersama ya rekan dengar di sana banyak banget gitu ya pengrajin ya Pak ya di Martada Baru ini rekan dengar. Nah, ini yang mungkin saya ingin tanyakan Pak kepada Pian selaku pengrajin. Kenapa sih Pak Martada Baru yang menjadi desa sebagai sentra kain sasirangan ini dipilihnya gitu? Karena pengrajin sasirangan yang terbanyak di Desa Martada Baru dan Desa Martada Baru ini yang mengajarkan setelah dari desa tadi kan, terus pengrajin bisa baru mengajari ke desa-desa yang lain. Oh, desa-desa yang lain. Oh, jadi ini nih semacam pilot project gitu ya, Iya, Pak ya. iya. Oh, jadi diasah dulu nih di suatu desa, ditunjuk dulu nih sama pemerintah lah gitu ibaratnya, Pak ya. Nanti desa Bapak ini yang akan mengajarkan ke desa-desa lain ya yang ingin memproduksi juga sasirangan gitu ya, Pak ya. Iya, Oh, betul. oke, seperti itu ya rekan dengar. Nah, ini pertanyaan yang memang dari dulu ingin saya tanyakan cuman nggak inget gitu, Pak ya. Dan sama Bapak Riyadi yang tentunya hari ini. Oke, nih kenapa namanya Arta Deva Galeri? Ini berbeda sedikit nih ya sama kawan-kawan yang ada di Desa Martada Baru nih yang saya dapatin nih Pak. Ya, karena Arta Depa Galeri ini kami mengambil nama Arta Galeri bukan dari sasirangan karena
bisa karena produk kami kan bukan hanya sasirangan, jadi Hmm. pewastra. Hmm. Ini ada bataringan, ada sibori, ada ekoprint kan gitu. Dan sedangkan ekoprint sendiri tidak masuk di sasirangan. Sasirangan ya. Jadi masuknya di wastra. Makanya kami memakai galeri kayak sibori ini kan tidak masuk di sasirangan kecuali digabung lagi menjadi sanbori. Nah, itu sasirangan sibori. Kemudian ekoprint ini digabung dengan sasirangan jadinya sakoprint. Baru bisa. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa tipe ya rekan dengar, sibori, sanbori gitu ya. Nah itu apa sih perbedaannya Pak? Yang mungkin bisa Bapak jelasin di sini, sanbori, sibori gitu kan, dan juga yang masuk ke kriteria produk yang masuk ke Artadeva Galeri ini gitu Pak. Kalau sibori itu kan pure sibori itu kan asalnya dari Jepang. Jadi kita kembangkan terus kemudian kita kombinasi dengan sasirangan, makanya namanya sanbori. Jadi sasirangan sibori gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau ekoprint sendiri kan itu kan spesial ekoprint aja. Jadi mencetak daun secara alami. Jadi daun disusun, digulung baru menjadi sebuah produk. Itu kan ekoprint aja. Supaya bisa masuk ke kita di Kalimantan sana lah umumnya, itu kita gabung dengan sasirangan. Nah, itu namanya menjadi sakoprint, sasirangan ekoprint. Oh gitu ya. Dan harganya kan lebih mahal tentunya daripada ekoprint. Iya itu ya rekan dengar ya. Oke ya. Jadi itu ya, sakoprint ini adalah sebuah singkatan ya Pak ya. Nah, sasirangan ekoprint gitu ya. Dan juga sibori tadi sasirangan sibori. Nah, itu yang mungkin menjadi ciri khas di tempatnya Bapak Riyadi gitu kan ya, yang tidak kita temui di pengrajin yang lainnya Pak ya. Karena kan ini memang ada sibori, sanbori, sakoprint ya. Nah, dan juga yang lainnya ya rekan-rekan, bukan hanya sasirangan yang originalnya saja gitu ya Pak. Iya, oke. Oke, itu ya terkait dengan produk apa-apa saja yang ada di tempatnya Artadeva Galeri. Mungkin Pak ada yang lain Pak selain sibori, sanbori, sakoprint, yang lain ada juga? Ada bataringan. Bataringan ya. Bataringan bukan bata ya ini. Itu batik sasirangan. Batik sasirangan. Iya. Batik motif sasirangan kan. Oh iya, tadi kan kayaknya singkatan kan dari Bapak tadi ya. Nah, itu kita mengolahnya bukan lagi dijulur, tapi dicap. Oh dicap. Dicap tapi berbentuk sasirangan seperti ini. Jadi gitu ya Pak, yang langsung dicapkan gitu ya. Langsung dicap. Susah nggak sih Pak ngecap gitu Pak? Enggak juga sih. Enggak. Cuma perlu hati-hati kan supaya tidak berlebur. Iya gitu kan, supaya jadi kalau sasirangan bahan perintahnya kan dari benang. Nah, kalau bataringan ini dari lilin. Oh dari lilin? Iya. Oh gitu ya. Waduh, susah gampang ya Pak ya kalau dilihat. Mudah aja ya. Lebih mudah yang ini daripada sasirangan gitu ya. Oh gitu ya rekan dengar. Ya kalau kita tidak melihat langsung ya rekan dengar, kayaknya susah gitu ya Pak ya kalau tidak langsung terjun gitu kan ya. Tapi di sini di tempat Bapak Riyadi insya Allah enak-enak aja gitu ya, asalkan kita penuh dengan ketelitian tadi ya Pak ya, supaya tidak rusak nih motifnya gitu kan ya, yang sudah diolah tadi. Oke, ini proses pembuatannya seperti apa nih dari Bapak sendiri nih Pak? Awalnya nih Pak, apakah membeli kain ataupun gimana gitu? Kalau di tempat saya yang ikut kerja di tempat saya itu kan freelance. Jadi sebisa mereka seperti apa gitu kan. Oke, semampunya. Pagi misalkan ngantar anak sekolah dulu, setelah itu baru ke tempat pian. Sistemnya kan kain ngambil di rumah, baru dibawa pulang. Oh gitu, nggak di tempat Bapak gitu ya? Oh jadi dibawa pulang, di sana kita mau ngolahnya, menjulur atau menjulurnya di rumah. Di rumah. Kalau yang proses pewarnanya tetap di rumah. Di tempat Bapak ya? Oh gitu ya rekan dengar. Jadi kalau kalian ibaratnya punya usaha ya rekan dengar, boleh nih dicontoh seperti Bapak Riyadi ini ya, yang mempersilahkan semua karyawan untuk pulang gitu ya. Sebisa mereka bekerja sih. Sebisa mereka bekerja ya. Nah jadi tidak menuntut sebuah hari ini tuntung lah ibaratnya gitu kan kalau bahasa Banjarnya tuh ya. Gitu ya rekan dengar. Jadi enak.
karyawan ya Pak ya, kita enak dan juga karyawan juga enak gitu kan. Karena kan kita tahu nih rekan-rekan, pasti karyawan juga mempunyai kesibukan ya untuk mengantar anak atau bapaknya tadi gitu kan, ataupun juga yang mungkin ada deres-deres Iya. karet gitu Iya, ya Pak ya. betul. Iya. Karena kan di Martada Baru yang saya lihat banyak juga tuh karet-karet yang di sana gitu kan. Jadi sesamilan lah gitu ibaratnya kan. Ya. Oke. Nah, jadi terkait dengan bahan nih Pak, bahan yang digunakan, apakah juga di Tanah Laut sendiri banyak sekali ditemui terkait dengan bahan pewarnaan? Ini kan cap-capnya juga, ini kan dan juga yang lain-lainnya gitu. Kalau pewarna sasirangan di Tanah Laut nggak ada kan, jadi ke Banjarmasin untuk bahan baku. Tapi untuk pewarna ini Saringkel Pandan itu harus ke Solo. Wih, jauh Pak ya? Ya, harus Oke. ke Solo. Pewarna Bataringan juga harus ke Solo. Ke Solo juga ya, oke. Karena untuk mengikuti tren anunya ya Pak ya, warnanya tadi Iya, gitu ya, kan yang nggak ada di apa? di pasaran Di gitu. pasaran yang pewarna untuk Bataringan dan pewarna untuk Saringkel Pandan ini di Jogja. Di Jogja ya. Ya, di Jogja dan di Solo. Di Jadi sana tidak di ada. sentra batik ya Ya, Pak ya. karena yang produksi cuma Tanah Laut kan, di daerah lain kan nggak ada yang produksi gitu. Jadi mesennya harus di sana ya. Iya. Berarti ini pesan online dong Pak? Gimana? Iya, pakai online, cuma pakai ekspedisi kita, pakai tol laut. Tol laut ya. Itu lumayan lama datangnya biasanya Pak Paling ya. enggak 1 minggu. 1 minggu lah ya. Tapi sebelum 1 minggu insya Allah masih ada stok gitu ya. Ada. Jadi sebelum habis kita order dulu gitu ya. Oke gitu ya rekan dengar, terkait dengan Saringkel ya kan, dan juga si apa tadi, Sakoprin apa ya? Bataringan. Bataringan ya rekan dengar. Nah, Bataringan ini harus cari bahan-bahannya itu di Jogja dan Solo, yang mana di sana juga kan menjadi sebuah sentra batik ya Pak ya. Jadi insya Allah terkait dengan bahan di sana tersedia banyak ya. Nah, jadi enak aja gitu ya rekan dengar. Nah, untuk terkait dengan Bataringan atau apa tadi? Saringkel Pandan. Saringkel Pandan. Nah, itu ya. Kalau yang lain ini insya Allah ada aja di Banjarmasin ya. Untuk kita cari gitu ya terkait dengan bahan. Nih Pak, ibaratnya nih Bapak kan ngajarin juga nih kepada semua masyarakat lah yang ingin hidup di sebuah sasirangan ini juga gitu kan. Apakah terkait dengan bahan mereka juga bisa dapatkan di tempat Bapak gitu, ibaratnya nitip gitu Pak. Ini kan mereka nih susah nih baru pertama gitu. Untuk yang baru pemula itu bisa aja. Bisa aja. Ikut beli teman Ikut saya. beli, Kan kalau sudah mereka lancar, bisa order sendiri. Bisa order sendiri ya. Jadi ada jalannya sendiri ya, sudah rekan dengar, dibantu oleh Bapak Riyadi ya, terkait dengan pengelolaannya gimana, pesannya gimana, dan juga yang lainnya ya. Jadi kalau kalian ada sebuah pembelajaran yang diajarkan kepada kalian ya di tempat desa kalian, ya cermati dengan betul-betul ya Pak ya. Karena memang ini kada sembarangan bikin sebuah kain seperti ini ya, harus diteliti dan juga harus dengan bahan yang betul gitu ya. Oke. Dalam proses pembuatan nih Pak, pian-pian ini dibantu dengan siapa aja? Apakah mungkin keluarga ikut juga andil di dalam sebuah produk ini gitu yang Bapak pasarkan, dan juga kan tadi ada karyawan juga ya kan, tapi harus nggak apa-apa dibawa pulang gitu. Itu gimana Pak? Kalau produksi tetap dibantu karyawan dan saya sendiri karyawan kami yang freelance tuh ada 40 orang. 40, waduh, Dari banyak ya. Lumayan ya. di sekitar rumah dan sampai ke desa sebelah. Sampai ke desa sebelah ya Ya. Pak ya. Wah, jadi berkah nih. Karena freelance jadi enak Enak aja aja gitu, gitu ya. karena mereka kalau mau menanam padi tanam dulu, baru ikut ngambil gitu sih. Ngikut ngambil ya. Oke, jadi kalau free ya silakan dikerjakan ya rekan dengar. Ya itu tadi, tidak menuntut untuk selesai untuk hari ini gitu ya Pak ya. Betul. Kalian sisa mau pilih gimana nya gitu ya. Tapi dari 40 orang ini insya Allah satu hari itu ada aja gitu yang datang ya Pak ya, untuk ada, pasti ada. pasti ada gitu kan ya. Karena banyak nih. Ini saja yang freelance nih. Iya. Yang nggak freelance banyak juga kayaknya nih. 4 orang aja. 4 orang aja ya, Iya, tapi itu sudah cukup ya.
membantu Bapak lah gitu ya untuk pewarnaan dan juga penculupan tadi ya Pak ya, yang lilin atau yang sebagainya yang dari bata ringan, sambori, shibori gitu ya. Nah, itu rekan dengar. Kalau terkait dengan prosesnya ini Pak, berapa lama sih Pak sebenarnya di tempat Bapak ini untuk dipasarkan, proses pembuatannya mungkin Pak? Satu buah ini biasanya 1 minggu sih. 1 minggu ya? Ya 1 minggu. Mhm. Sampai ke finishing. Sampai ke finishing-nya 1 minggu ya rekan dengar. Oke, itu semua 1 minggu Pak rata? Rata-rata sih. Ada juga yang kalau memang kalau apa ini namanya? Kalau saringkel panen ini kan kita menggunakan panas matahari. Iya. Jadi kalau cuacanya panas cepat. Iya, Jadi kayak sekarang ini Pak, ya cepat ya Pak ya? kemarau cepat. Kalau Cepat. musim hujan ya agak lambat sedikit. Agak lambat sedikit. Berarti Pian lebih ini kan cuaca lagi panas-panasnya nih Pak ya, ekstrim banget nih panasnya. Berarti Pian memaksimalkan untuk mengolah ini dulu ya Pak ya? Mengolah yang apa? Si saringkel. Saringkel ya. Oh gitu, supaya nanti pas kenanya musim hujan ini masih banyak stoknya gitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi buat kalian semua rekeningnya para pengrajin ataupun yang ingin belajar sasirangan ya, ibaratnya kalian di hari-hari yang panas ini gitu kan maksimalkan untuk mengolah yang saringkel pandan ya Pak. Saringkel pandan. Iya, Karena karena pewarna saringkel pandan ini kan oksidasinya menggunakan matahari. ya itu tadi Beda ya. dengan sasirangan kita yang sasirangan Kalimantan Selatan Kalimantan kan biasa aja. biasa aja. Musim hujan, musim anu Nggak terganggu ya Pak ya. Yang penting dapat angin ataupun itu kering. Sudah ya Pak. Yang saringkel pandan ini yang agak ribet ya, harus mencari pancaran sinar matahari gitu ya. Dalam lilahnya nih kayaknya cuaca bergantung ke Bapak nih ya Pak ya. Iya, untuk mengolah si saringkel pandan ya rekan dengar ya. Nah, jadi ini banyak-banyaknya nih kayaknya Bapak ngolah ini gitu kan ya daripada yang lain. Tapi yang lain juga diolah sebenarnya gitu kan. Cuman ya lebih ditekankan di saringkel pandan karena yang lebih agak-agak ribet lah gitu ya Pak ya untuk dibuat. Oke. Nah, itu ya rekan dengar seminggu ya paling tidak ya. Ini Pak ibaratkan kayak ini kan kita di pemerintahan nih Pak ya. Kalau ada yang pesan ke tempat Bapak gitu kan dari pemerintahan, biasanya di akhir tahun tuh pameran expo dan juga sebagainya gitu kan. Betul. Mereka kan memesan banyak tuh Pak. Jadi harus dimaksimalkan hari itu juga tuntungnya gitu ya, pesannya gitu ya. Betul. Itu gimana Pak di tempat Bapak sendiri? Apakah memang sesuai request mereka atau dari Bapak sendiri yang memang menetapkan segini Mas tuntungnya gitu? Enggak, kita tanya dulu ke customer. Sampai mau dipakai tanggal berapa. Jadi sebelum tanggal dipakainya customer nih, kita sudah optimalkan. Di mana harus selesai gitu. Iya di mananya harus selesainya gitu ya. Jadi kita bisa mencari karyawan ya yang memang bisa ikut di setiap harinya gitu ya Pak ya, untuk menjulujur dan mewarnainya tadi dan juga yang lain-lainnya rekan dengar ya. Karena memang kan setelah jadi kain kita harus menjahit lagi nih Pak ya. Ataukah juga di tempat Bapak langsung ada juga jahit-jahitnya gitu? Betul, ada. Kami bekerja sama juga dengan penjahit. Penjahitnya. Kampung sebelah. Kampung sebelah. Di desa Kait-Kait. Kait-kait. Oh ya, dekatnya aja ya. Berarti langsung ke tempat Bapak atau gimana Pak? Atau tanya-tanya size-nya ya atau gimana? Biasanya langsung sama penjahitnya kita ukur. Ukur ke yang dinas pemesan tadi. Oh, dinas pemesan ya. Bapak langsung yang turun bersama kawan dia tadi ya, ke dinas terkait ya. Jadi kalau kalian mau langsung jadi ya rekan dengar tanpa bingung ya, mau jahit lagi ya langsung saja ke Bapak Riyadi. Insya Allah nih ada diskon-diskonnya juga ya Pak ya kalau banyak ya kan Pak ya, dan juga harga jahitnya juga gitu kan ya. Karena kan kita kalau jahit beda pastinya beda harga juga gitu kan ya Pak ya. Nah, jadi kalau di tempat Bapak Riyadi ini rekan dengar sudah langsung jadinya bisa juga gitu kan ya. Tergantung kalian gimana maunya. Nah, itu ya. Itu enaknya ya. Kalau kita pesan di tempat Pak Riyadi ini ya. Oke. Pak, kalau mau beli ini Pak, ini alamatnya di mana Pak? Ini kan Hatta Deva Galeri. Apakah di rumah saja atau ada tempat-tempat Alamatnya di Desa Martada Baru, RT 2 RW 1. Martada Baru ya? Ya, Kecamatan Tamangulang. Martada Baru. Di rumah produksi. RT berapa Pak?
RT 2 RW 1 RW 1. Oke. atau ke showroom Dekranasda Kabupaten Tanah Laut. Oh, Dekranasda juga ada Ya. ya. Iya. Dan di showroom Puspro Tambang Ulang. Ya, Puspro juga ada. Iya, Puspro Tambang Ulang ya. Iya. Di sana ada juga ya rekan dengar. Kalau kalian menginginkan sasirangan ya, di sana ada. Di tempat Bapak ada juga apa tuh kondang, Pak? Kondang ada. Ada juga Ada ya. juga. Jadi lengkap ya di sana rekan dengar. Di tempat Bapak Riyadi ini kalian mau pesan kondang ada juga di sana ya kan. Kalau kalian mau pesan sasirangan yang mana kalian bisa pilih di sini ada Saringkel Pandan, Shibori, Sanbori ya, dan juga bata ringan ya, batik Iya. sasirangan tadi gitu kan ya. Ada juga nih rekan dengar di tempatnya Bapak Riyadi ya di Martadah Baru, DRT 2 RW 1. Iya, jadi di sana tanya aja rumah Pak Riyadi di mana gitu ya. Insya Allah tahu aja orang-orang di sana ya kan. Karena memang banyak banget nih karyawan beliau 40 orang ya kan dari kampung ini tadi. Oke Pak, dijual dengan harga berapaan Pak? Terkait dengan ini semua? Kalau sasirangan biasa kan mulai dari 110 sampai 125 itu yang Biasa ya. yang biasa. Yang eksklusif sasirangan itu Eksklusif. dari mulai 150 sampai 250. 250 ya. Ya. Untuk saringkel pandan ini saringkel pandan biasa 200.000. Ada yang pandan biasa ya. Saringkel pandan colet yang seperti ini 250. Oh, yang colet ini ya. 250 ya Pak. Iya. Ada Terus lagi Pak. kalau ekoprint tuh kalau ekoprint dari mulai 250 paling murah. 250 mini ya, paling murah sampai Ini sampai 500. 500 ya. Nah, gitu ya. Untuk bata ringan tuh 110 aja. Bata ringan ya. Oke, 110. Ada lagi Pak sampai? Sudah 110 aja ya. Oke ya rekan dengar, terkait dengan harga-harga yang ada di bawah Bapak Riyadi ke Radio Tuntu Panang FM ya. Nah, jadi ada bervarian nih harganya Pak ya. Tergantung kalian mau pesen yang mana gitu ya. Kesukaan kalian yang mana? Silahkan pilih nih rekan dengar ya. Jadi ada berbagai merek lah ibaratnya gitu ya. Dan juga dengan harga yang bervarian ini. Kalau sasirangan yang biasa kata Bapak Riyadi tadi itu di kisaran harga 110.000 ya sampai dengan 125.000 ya. Untuk sasirangan yang eksklusif ya kata Bapak tadi itu di harga 150.000 sampai dengan 250.000. Untuk yang saringkel pandan rekan dengar itu di harga 200.000 ya sampai dengan 250.000. Untuk yang ekoprint itu harganya 250.000 sampai dengan 500.000. Nah, tergantung kalian beli yang mana ya. Nah, kalau yang ribet banget pastinya mahal ya Pak ya. Mahal sedikit karena pewarnaannya yang tentunya sangat diteliti banget sama Bapak Riyadi ya. Untuk yang bata ringan atau batik sasirangan itu harganya 110.000 saja ya Pak ya. Nah, itu ya rekan dengar harga-harga yang sudah diterapkan di Arta Deva Galeri. Nah, ya yang bertempat di Martadah Baru, RT 2 RW 1. Dan juga kalian bisa mendapatkannya di Dekranasda dan juga di Puspro Tambang Ulang atau Pusat Promosi Tambang Ulang ya. Nomor HP Pak yang bisa dihubungi nih Pak untuk pesan di Arta Deva Galeri ini ada mungkin sekedar tanya-tanya nih apa yang mungkin ada di tempat Bapak gitu ya. Silakan Pak. Ada di nomor HP 0852 52 48 48 01 01 71 71 13. 13. Nah, nama sosial medianya ada nggak Pak? Nama sosial medianya kalau di Facebook tuh Arta Deva Sasirangan. Arta Deva Sasirangan ya. Di IG-nya sama Arta Deva Sasirangan. Arta Deva Sasirangan juga. Oke. Ini enak nih kalau kita mau cari-cari ya sasirangan gitu ya, langsung ke sosial medianya rekan dengar ya. Tapi di Instagramnya langsung ada kan Pak nomor WA-nya ada juga. Ada Pak ya. Jadi lengkap ya di sana ya. Ya kalau kita mau pesan gitu kan dan mau lihat-lihat langsung menghubungi ya. Oke, jadi rekan dengar buat kalian semua yang mau pesan ya di Arta Deva Galeri tadi sudah kita sebutkan bersama ya, ada beberapa varian terkait dengan sasirangan yang ada ya kan dengan harga-harga yang bervarian tentunya.
silakan hubungi di 0852 4801 7113 ya. Iya, betul. 0852 4801 7113 ya. Nah, itu ya. Silakan kalian hubungi Bapak Riyadi di sana, itu nomornya langsung telepon dan juga WA, dan juga bapaknya tentunya update terus juga ya Iya, betul. di story-nya ya, SW lah kata kita itu kan, terkait dengan apa saja yang dipajang di Arta Deva Gallery. Untuk Facebooknya ada Deva Sasirangan dan juga sama di Instagram Arta Deva Sasirangan juga rekan-rekan ya. Jadi kepoin langsung, beli langsung ya kan. Jangan hanya dikepoin ya, langsung dibeli ya. Borong tuh punyanya Bapak Riyadi ya di pagi hari ini. Oke Pak, dalam mungkin ya, dalam 1 bulan atau sehari ataupun per minggu lah ibaratnya yang enak-enak saja nih menurut Bapak, bisa menghabiskan berapa banyak sih Pak sasirangan dan juga yang mungkin paling diminati warga masyarakat nih dan juga para pembeli itu yang mana sih Pak yang lebih dominan? Kalau yang misalkannya apa, dalam 1 tahun misalnya omset Mhm, dalam 1 tahun tuh, ya paling banyak sasirangan sih yang pure gitu. yang pure banget ya Iya, sasirangan ya? karena kan, ini kan tidak hanya di apa, kalau sayur panen kan tanah laut aja. Iya, Nah, kalau sasirangan pure kan bisa sampai ke luar daerah keluar gitu. daerah, mhm, Bisa oke, sampai ke Banjar kan mau bisa memakai kan, mhm mhm. gitu sih. Oke, jadi, untuk sasirangan ya yang paling banyak ya Iya, yang terkait paling banyak dengan sasirangan. penjualannya. Oke, dari, omsetnya tadi Iya, ya, terlihat dari omsetnya rekening yang tentunya yang bisa kita bawa ke luar daerah gitu iya ya, Pak, betul. ya, untuk dipakai di mana pun saja kita berada. Kalau untuk, saringkel mungkin di daerah kita aja ya, Iya betul. Banua saja ya, Pak, Iya ya, betul. tapi kalau dibawa ke luar daerah mungkin belum ya, Pak, ya? Sudah dibawa cuma Sudah? kan, peminatnya kan lebih banyak di yang Oh, sasirangan pure tuh. Sasirangan viewernya ya, oke oke, ya lebih banyak di Sasirangan ya. Oke, daripada di Saringkelnya gitu ya, Pak, ya. Oke. Oke, kendalanya apa nih, Pak? Terkait dengan mungkin pemasaran gitu, Pak, ya, selama ini kan ini yang lebih di Sasirangannya tadi gitu kan, atau gimananya nih kendalanya? Kayak di bahannya atau gimana? Kalau, pemasaran sih nggak ada kendala ya, Mhm, karena kan sudah ada iya apa, gedung promosi ada iya, juga, deklarasi ada, di selain Kermasda, promosi di sosial media. sosial media juga Ya, ada ya? itu apa, kendalanya kadang-kadang bila akhir tahun atau menjelang itu apa, penerimaan siswa baru itu kan Hmm, bareng bareng ya? semua sekali kasal kan Iya, memproduksi semua. Itu produksi. kendalanya kadang di situ di bahan baku itu aja. Oh, di bahan baku. Oh, gitu berarti ke sekolah-sekolah juga ya, Pak, Iya, ya? iya Oh, betul. jadi sasirangan-sasirangan yang dipakai hari Kamis biasanya rekan-rekan Iya untuk, betul. sekolah-sekolah dasar itu atau juga sekolah SMP, SMA lah gitu Iya. ya. Oh, berarti pesannya ke tempat Bapak gitu ya? Iya ada juga kan, Ada juga. nggak semua sekolahan sih tergantung. Iya, tergantung ya, cuman ada gitu ya, Pak, Ada ya? ada. Heeh. Jadi di sana itu, mereka pesen, gitu ya. Banyak kan Iya nih betul. biasanya rekan-rekan ya, itu size biasanya ya, Pak, ya? Iya Heeh, L, M, dan juga yang lainnya gitu kan ya. Nah itu harus, jadi dengan sesuai dengan apa ya, sesuai target biasanya Pak iya ya? betul. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin ya di bahan ya Pak ya? Di bahan. Di bahan kendalanya gitu ya. Karena, menghadapi ajaran baru Iya. biasanya banyak nih, guru-gurunya pesen, di tempat Bapak Riyadi, biasanya ada juga di tempat-tempat lain gitu Iya ya, Pak, betul. ya. Oke, di situ ya rekan dengar, terkait dengan, usaha ini ya. Itu gimana, Pak, mensiasatinya, kalau seperti itu? Biasanya mensiasatinya sih, kita membeli bahan baku tuh sebelum penerimaan siswa baru itu sudah beli. Oh, sudah beli, ya belajar dari pengalaman yang lalu gitu ya, Iya Pak, ya. Oh, ini butuhnya berapa, iya ininya segini ya kan. betul. Eee, dan itu setiap tahun ada gitu ya, Pak, ya? Iya sudah. Sudah ada ya Iya. semua, jadi Sudah terplanning. ter-planning Iya ya, jadi enak nih, ada langganan lah ibaratnya iya gitu ya, Pak, betul. ya. Nah, jadi kalau kita ada, tanggal ajaran baru sudah siap nih, Siap siap. mengolahnya nih, sesuai dengan request-an aja lagi kita menyesuaikan gitu ya, Pak, ya. Iya betul Oh, sekali. gitu ya. Oke. Nah, itu ya rekan dengar, mungkin kendalanya ya, terkait dengan bahan tadi ya. Ya entah itu pewarnanya atau kainnya Iya. gitu ya, semuanya itu termasuk ke bahan yang memang perlu disiapkan di saat ajaran baru gitu ya. Oke. Pak, apa yang membedakan produk PR ini Pak dengan produk yang lain gitu Pak? Apakah memang di tempat Bapak ini ada sebuah ciri khas gitu ya menandakan ini punyanya Arte Deva Gallery? Kurang nggak ada cicitnya, cuma, Hmm. biasanya mereka yang
sudah pernah beli itu akan kembali lagi. Itu kan customer tuh bilang, oh nggak luntur. Iya, iya Pak, kita harus itu Pak sebenarnya kan ya Pak ya. Cuma Iya, kalau ciri-ciri khas itu kan bisa ditiru, jadi kan iya, nggak bisa nggak sih. bisa ya. Nah, Cuman di cuma kalau ketahanan mungkin ya. pewarnaan di ketahanan warna itu Iya, yang ketahanan susah. warna gitu Iya, ya Pak betul. ya, karena memang kan kita ini biasanya ya, ulun melihat-lihat di kampung biasanya diculuk-culuk gitu aja Pak ya lawan, apa ya lah, sabun, Iya, deterjen gitu kan ya Pak ya, gitu-gitu aja. Ibaratnya kan punya kita yang tahu nih iya betul. pengerjaannya supaya ini warna tidak luntur pasti dicolet-colet aja gitu kan Iya, Pak ya. Nah ini kan kalau masyarakat yang nggak tahu gitu biasanya ya dikucek-kucek iya, ya, makanya itu jadi, luntur ya Pak ya. iya, iya, Nah itu ya rekan dengar, oke. Itu ya, di ketahanan iya, warnanya yang menjadi, yang jadi apa ya, yang ada lah gitu di tempat Bapak Riyad ini yang bisa bertahan gitu ya. Nah, oke. Ini promo terbaru apa? Ada nggak, Pak? Nggak ada? promotor nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Ini sudah dipasarkan di mana aja, Pak? Selain di tanah laut, apakah mungkin ada sampai dibawa-bawa ke mana gitu atau di pameran ada gitu? Kalau pameran sih kita ikut dinas kan, di mana dinas membawa kita ikut. Kita ikut Eee, pameran, misalkan pameran ke Jakarta, ke Sumatera gitu, oh, Makassar tuh biasanya gitu oh sih. gitu ikut ya, Pak ya? Ikut, cuma kalau pembelian lewat sosial media tadi. Sosial media Iya, juga ya? Jadi kalau kalian ada expo ya rekan dengar dan juga apa ya, pameran iya gitu, betul, Bapak Riyadi ini selalu ikut ya bersama betul. kawan-kawan dari dinas dan juga Iya, kawan-kawan IKM yang lainnya, Pak ya? biarpun orangnya nggak ikut kadang-kadang kan barangnya. Iya, Barangnya gitu ya, Pak ya. Itu kayak di Manunggal, Tuntung Pandang ya, iya pernah betul. programnya Bapak Bupati itu ya. Itu selalu diikutkan tuh rekeningnya. Iya, Produknya ya, bapak-bapaknya ini di rumah aja nyantai gitu iya kan betul. ya. Dari dinas saja yang bawa Iya, produknya itu betul, dijual iya. belikan gitu kan di sana gitu ya. Itu biasanya dari Dikran Rasda yang turun dan juga di Senakerin ya, Pak ya, Iya, betul. di Manunggal ya. Di sana jadi buat kalian semua rekan dengar yang desanya di apa ya, yang ada jadwal manunggal ya, Betul. di desa-desa, tukari ya. Tukari entah itu sasirangannya ya kan, minumannya dan juga yang lain-lainnya tersedia di sana ya, sisa kalian pilih yang mana gitu kan ya. Iya. Oke, nih Pak kita ke peran Disnakerin, dalam usaha nih Pak. Itu kan tadi semacam Disnakerin kan, sudah berupaya nih Iya. supaya, eee, IKM kita ini bisa lebih bangkit dan lebih maju daripada daerah-daerah lain gitu ibaratnya kan gitu Iya. kan dan juga selalu mengikutkan, eee, apa ya, produk-produk Bapak lah gitu kan di semacam acara, produk di Manunggal, Iya. di pameran dan juga yang lainnya. Itu apa sih Pak yang mungkin peran dari mereka ini yang sangat-sangat menyentuh untuk Bapak sendiri dan tentunya, sangat-sangat baiklah untuk diterapkan gitu Pak? Eee, itu, kalau di Snaken tuh yang paling berkesan sama itu kita pemagangan. Pemagangan. Iya, Pemagangan seperti apa pemagangan tuh? kemarin tuh kita pemagangan di Balai Batik Mmm, Yogyakarta dan Yogyakarta, menghasilkan saringkel pandan Saringkel ini. Pandan ya. Iya, Jadi Bapak diajarin di sana gitu iya ya. betul. Berapa lama itu kemarin, Pak? Itu sekitar 1 minggu. 1 minggu ya? Wah, ini mantap nih rekan dengar. Jadi 1 minggu di sana belajar Iya dan betul. cara, apa ini nih, Pak, saringkel, Saringkel pandan kita saringkel bikin pandan, dan kita, pasarkan di tanah laut. di tanah Akhirnya menjadi laut. tanah laut gitu. Oke, di sana jadi diajarin nih terkait dengan pewarnaan gitu ya mungkin, Pak, ya? Iya, Cara-caranya juga cara gitu, bikin ya. cara bikinnya gitu ya, yang bisa diterapkan sama sasirangan gitu Iya ya? betul. Oh gitu ya, dikombinasiin lah Iya, gitu ya? karena saringkel pandan kan berbeda dengan sasirangan biasa. Iya, Nah, kalau saringkel pandan itu kombinasi antara sasirangan dengan smoke, oh, teknik smoke. Nah, semok, teknik smoke tuh yang ada di Thailand. Thailand itu bisa dibikin sarung bantal. mhm. Nah, di Jogja jadi batik, kalau di Kalimantan Oh, jadi jadi sasirangan. sasirangan. Oh, gitu ya rekan dengar ya. Iya, ini memanfaatkan, yang ada gitu ya, Iya Pak, ya. betul. Kalau di Kalimantan kan, kita tahu sasirangan yang memang Iya betul. menjadi tren, kainnya ya. Kalau di daerah Jawa sana batik gitu Batik. ya. Nah, dan juga kita belajar ke sana untuk mengkombinasikan ini supaya jadilah saringkel pandan ini Betul. tadi. Nah, itu. Susah nggak sih, Pak, buat ini dulu itu, Pak? Nah, Pertama bikin tuh susah juga sih. susah Se ya? sehari 1 malam tuh Belum nggak jadi? selesai kita anunya itu.
menjulujurnya? Menjulujurnya kan berbeda menjulujurnya. Oh, beda ya? Ya, dia dengan sistem cubit dan kita kan biasa langsung jujur kayak Hmm, ya. cubit ya? Iya, sistem cubit. Kayak gini ya berarti? Itu gimana tuh Pak? Sistem cubit jadi ujung-ujungnya aja. Oh, ujung-ujungnya aja. Ya. Ya. Susah ya rekan dengar. Kalau kita lihat, kita bikin yang biasa aja susah Pak. Apalagi yang kayak Bapak tadi dicubit kata Bapak, yang Bapak aja yang baru pertama belajar aja susah gitu kata Bapak ya. Oke, itu pengalaman yang berharga ya rekan dengar. Karena memang tidak semua orang bisa mendapatkan pembelajaran ini ya Pak ya. Nah, dari Dan Disnaker. kemarin hanya 6 orang yang Oh, 6 orang. 5 orang atau 6 orang gitu sih menurut saya. 6, ya sekitaran segitu ya Segitu Pak ya. ya. Yang ikut pelatihan ini Iya, ya. pemagangan di Yogyakarta Rumah dari jangan. Disnaker. Oke, jadi dan alhamdulillahnya sampai dengan sekarang sudah diterapkan ya Iya. di Martadah Baru ya rekan-rekan, dan juga di insya Allah akan diajarkan juga ya kepada pengrajin yang ada di Tanah Laut ya Pak ya, Betul. dalam waktu yang sudah berjalan ini gitu kan ya. Oke, nah itu ya rekan-rekan. Ya tentunya mungkin Pak, kalau ibaratnya nih Pak, di suatu desa ingin ada juga pembelajaran seperti ini, apakah itu ke Disnakerin dulu ataukah ke tempat pian dulu gitu? Bisa ke Disnaker dulu, bisa langsung ke tempat saya. Ke tempat Bapak ya? Iya. Iya kan ibaratnya kan mau pelatihan nih, ini itu Iya, gitu iya. ya. Pak, saya mau pelatihan ini gitu dari desa biasanya Di gitu. desa ya. Dari desa bisa, dari sekolah bisa. Dari sekolah bisa, di desa bisa. Bisa juga dari mandiri. Mandiri juga Iya, bisa. misalkan 10 orang tadi langsung ke rumah saya. Langsung Bisa ya. belajar di situ bisa. Bisa langsung turun di Ya, tempat mandiri, Bapak ya. ya. Oh. Cuma kalau mandiri minimal 10 orang. 10 orang ya minimal ya rekan dengar, kalau mau belajar juga gitu ya ke tempat Bapak Riyadi ya. Kalau 5 orang ya janganlah dulu gitu kan Pak ya. 10 orang lah dulu gitu kan ya. Nah, itu ya ada pilihannya mandiri. Ke sekolah bisa juga ya, desa juga bisa, langsung ke tempat Bapak Riyadi atau melalui Disnakerin juga bisa ya, terserah kalian maunya yang mana gitu ya. Kalau ibaratnya di tempat kalian mau ada sebuah pelatihan untuk sasirangan ini ya kan, yang memang bagus banget nih untuk kita terapkan di desa-desa ya. Ya paling tidak menambah lah gitu kan, menambah ekonomi ya masyarakat dan juga keluarga gitu ya Pak ya. Betul itu. Apa ya? Adakah pelatihan lain Pak selain yang Mbak diikuti di Jogja tadi? Apakah dari segi pemasaran gitu ya, dan juga yang lainnya? Ada juga sih yang paling kan pelatihan itu cara pemasaran online itu gitu. Online ya. Berarti selama ini masih di sosial media Facebook dan juga Instagram gitu Pak? Atau Masih. sudah masuk ke Shopee atau gimana gitu? Enggak, kalau Shopee enggak. Enggak ya? Sosialita mungkin Pak? Sosialita masuk. Sosialita masuk. Nah, itu maksud. Iya, jadi enak gitu ya Pak kalau ada di sosialita itu kan. Jadi kita selama ini kan nih Pak ya, di pemerintahan itu kan sekarang harus lewat online nih, lewat sosialita nih kita mau pesan-pesannya gitu kan. Kalau ibaratnya IKM nggak masuk ke situ kita susah cari anunya gitu ya, susah cari apa ya, ibaratnya tuh kwitansi dan yang lainnya gitu ya Pak ya untuk pembelian gitu. Dan alhamdulillahnya di Pak Riyadi sudah ada ya rekening, jadi enak kita kalau mau pesannya gitu kan ya. Kalau yang mandiri sih enak langsung hubungin Bapak ya. Kalau di dinas-dinas kan harus melalui sosialita dulu untuk yang pengadaan barang dan juga jasa ini. Nah, itu ya rekan dengar. Dan juga untuk kalian ya, jangan lupa untuk gilianan ya Pak ya. Iya, betul. Gerakan membeli ampun kawan. Iya Kak, biar ibaratnya sama gitu kan usahanya sasirangan ya kan. Cuman kita ada keinginan ya kan, dan ingin apapun yang lain, gelianan ini harus diterapkan ya di mana-mana supaya kita bisa menyemangati kawan-kawan yang baru saja mulai usaha gitu ya Pak ya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini sangat penting ya rekan-rekan gelianan ini. Dulu kira apa gelianan ini kegelian nggak atau gimana salingnya gerakan membeli ampun kawan. Nah, ini bagus ya rekan-rekan, dan juga Hotala kalau nggak salah gitu ya. Imung olahan tanah laut ya. Nah, ini belum ada nih di tempat Bapak ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nih ada nih. Ini Pak terkait dengan perizinan dan juga yang lain-lainnya, PRT dan juga sebagainya, itu gimana Pak di tempat Bapak Pak? Apakah memang sudah dibantu juga oleh Disnaker ini Pak?
Kalau perizinan sudah dibantu dengan Disnakin, itu NIB. NIB ya? Ya, NIB yang itu berbasis resiko sudah. sudah berbasis resiko. Ya. Wow, berarti sudah bagus banget nih kalau sudah ke sana ya, Pak ya, dan berbasis resiko. Untuk yang ke hakinya sudah, Pak? Kalau ke hakinya, sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah ya. Jadi aman nih rekening nggak bisa diambil orang lagi nih Arta Deva Galeri. Iya, Sudah takutnya terbit gitu ya kan, kemarin. Pak. Kalau kita nggak didaftarkan nama produk kita ini, takutnya seperti itu kan. Lagi naik-naiknya, kita sudah susah-susah merintisnya dengan nama ini gitu kan, diambil orang gitu kan. Ya itu yang susah ya rekeningan. Jadi buat kalian semua, para pelaku IKM yang ada di luar sana, silakan urus izin kalian ya, jangan malu-malu ya, jangan takut untuk bertanya kepada pihak yang tentunya bisa membantu kalian, ya gitu kan ya, sama kayak di Disnaker ini kan, insya Allah dibantu ya Pak ya, Dibantu, terkait dengan perizinan tadi, ya kalau di makanan itu PERT, kalau di Ya. tempat bapaknya NIB, NIB. ya, gitu ya, dan juga kalau di makanan itu ada halalnya gitu kan ya, dan juga yang lain-lainnya, kalau di tempat bapaknya yang mungkin haki saja, Hakinya. iya hakinya saja ya. Sama ya, semuanya haki juga. Mudah-mudahan kalian bisa terapkan itu ya, rekan dengar. Karena ini sangat penting untuk usaha kalian semua rekan dengar seperti itu ya. Karena memang ini supaya tidak diambil orang tadi gitu kan ya Pak ya. Apalagi yang naik-naik daun banget nih usahanya gitu ya. Nah itu. Oke, selanjutnya nih Pak, ke depan, apakah Pian ada ingin berinovasi gitu Pak, terkait dengan sasirangan yang ada ini, ada yang dikombinasiin dengan motif-motif yang memang ingin sebuah jadi ciri khas di tempatnya Arta Deva Galeri ini? Kalau yang terbaru sih kami sari serangan kombinasi gesek daun itu sudah terbit sih, cuma belum Gesek daun? Iya, cuma belum kami pasarkan Secara luas ya? Ya, secara luas belum. Cuma sudah kami dan sasirangan Itajime itu yang Teh Itachi pokoknya di tempat Bapak Aryadi ini pokoknya kayak Jepang-Jepangan gitu ya Pak ya. Ada Shibori, Sanbori ya. Itachi ini apa ini Itachi Pak? Itajime itu proses mengolah kain tapi dengan alat bantu. Oh gitu ya. Wah ini Itachi ya. Dengan alat bantu seperti apa sih Pak? Ini penasaran nih saya nih Pak Itachi nih. Kain kita lipat segi 4 misalkan, terus kita kasih plywood yang sudah kita cetak. Oh plywood yang sudah Sudah disiapkan. kita cetak bisa kubus, bisa segitiga, bisa bintang gitu. Terus Mm-mm. kita tekan, Mm-mm. baru kita celup ke pewarna. Mm-mm. Terus setelah itu kita buka langsung jadi motif sudah. Oh, ibaratnya Nah. kayak kita bola bintang ya, Ya, ditekan gitu ya, di situ sudah jadi Sudah jadi. bintangnya gitu ya. Ya bintang. Terus tinggal kita kasih misalkan bawahnya kan sasirangan dulu. Mm-mm. Nah gitu baru atasnya kita kasih itu. Oh gitu ya rekan dengar ya, berarti di bawahnya sasirangan dulu dia ya, jadi ditancapin gitu lah, Dilipat, ditekan, ya, baru dicelup ke pewarna. Oh itu yang Bapak maksud Itajime tadi ya. Oh, mantap nih rekan dengar ya. Oke Itajime ya yang menggunakan alat ya. Iya. Nah jadi tergantung ya maunya yang mana ya. Kalian mau pesannya bintang ya boleh ya Pak ya. Mau pesannya gambar ini ya, Iya, boleh bisa. lah. Pokoknya tergantung ya yang ada lah di tempatnya Bapak Riyadi ini rekan dengar ya. Nah itu ya yang tentunya inovasi yang akan insya Allah merata secara luas di Kalimantan dan Iya, terutama di tanah laut ini ya Pak ya, yang bernama Itajime. Wah. Iya itu ya rekan dengar Itajime, tadi ada Shibori, Sanbori, Sakoprin ya, dan juga Bataringan. Itu ya yang menjadi ciri khas di tempat Bapak ini rekan dengar yang namanya ke Jepang-Jepangan ya gitu ya. Shibori, Sanbori ya. Nah, oke, harapan nih Pak ke depan nih untuk produk Pian nih apa nih Pak? Harapannya sih semakin banyak diminati masyarakat, terus apa itu namanya dinas-dinas terkait ini lebih banyak memakai produk lokal. Iya, Jadi mudah-mudahan. tidak harus lagi ke keluar daerah, biar aja di daerah Tanah Laut aja kita beli kan sudah banyak gitu yang bikin gitu. Sudah banyak yang bikin dan juga pengrajin di sini bagus-bagus semua gitu ya Pak ya. Maka belilah yang ada di Tanah Laut saja ya Pak ya. Sama kok ya rekan dengar di Tanah Laut ini dengan produk-produk yang lain. Karena juga
di Tanah Laut sendiri kan kita sudah mempunyai motif-motif masing-masing ya Pak ya. Iya betul. Dan kalau motif yang mungkin secara orinya itu ada jagung ya, Iya, apa tuh, kijang, kijang ya, dan anggrek. juga anggrek juga gitu kan, itu yang orisinil ya, orisinil dari Tanah Laut sendiri. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin bisa juga dikombinasi dengan yang lain gitu ya, dengan Betul, ya. yang lain-lainnya gitu ya. Di tempat banyak Bapak tadi kan ada juga yang dari daun ya kan, apa tuh, sakoprin ya Pak? Iya sakoprin. Sakoprin gitu kan ya, yang dari daun jati mungkin bisa ya Pak ya. Daun jati, daun lanang, Nah, daun lanang ya kan, dan juga kalpataru. kalpataru ada juga. Yang besar-besar itu apa Pak? Selain daun jati apa yang kemarin tuh Pak? Ada nggak Pak? Yang besar nggak ada sih, Nggak ada ya? saya memakai daun yang paling nggak kalpataru, lanang, Kalpataru, dan jati itu, udah jati aja sih ya, sama jarak kepiar biasanya. jarak ke Priar. Nah itu ya rekan dengar ya, yang bisa di sakoprin ini rekan dengar. Nah kalau kalian ingin yang berbeda ya, tadi kan ada beberapa nih. Nah jadi kalian mau yang mana? Sasirangan, yang eksklusif bisa, saringkel bisa, ekoprin juga bisa, bataringan juga bisa ya. Nah itu. Oke, terakhir nih Pak, mungkin pesan-pesan Pian kepada para pelaku IKM yang pernah Pian ajarkan dan juga pernah Pian apa yalah, Pian menjadi sebuah gurunya di sana, itu gimana Pak pesan-pesannya Pak? Jangan takut berproduksi dan jangan takut berinovasi, karena inovasi itu Penting ya Pak ya? penting untuk kita yang bergerak di bidang fashion, karena kalau kita nggak inovasi, otomatis kita akan ketinggalan. Iya. Dan jangan takut gagal, produksi terus, itu aja sih. Produksi terus ya rekan dengar, jangan takut gagal. Gagal itu hal yang biasa Hal gitu biasa, ya, ya dalam sebuah proses untuk kita berusaha gitu ya Pak ya, dan apapun itu ya. Tentunya jalani aja terus, insya Allah nantinya ada jalannya ya Pak ya. Betul, Nah ya. gitu ya. Oke Pak, silakan promosiin Pak Arta Diva Sasirangan ini. Bagi warga Tanah Laut yang menginginkan produk dari Arta Deva Galeri, ini ada di Puspro Tambangulang, Dekranasda Tanah Laut, Ya. atau langsung datang ke Galeri Arta Deva di Desa Martada Baru, RT 2 RW 1. Oke. Atau yang ingin belajar secara mandiri bisa juga datang ke galeri. Galeri ya. Nah, di alamat Bapak tadi ya, rekan-rekan, di Martada Baru ya. RT 02 RW 01. Jangan sampai ke salah ya. Kan ini Martada ada 2 nih. Jadi Martada barunya ya. Ya, Martada baru. Jangan di Martada satunya ya. Nanti ke sana cari nama Bapak Riyadi nggak ketemu ya. Ya, jadi di alamat beliau di Martada Baru, RT 02 RW 01 ya, dan juga produk beliau ini bisa kalian dapatkan di Dekranasda dan juga Puspro Tambangulang. Dan untuk pemesanan silakan ya rekeningnya dihubungi di 0852 4801 7113, di 0852 4801 7113 ya. Untuk Facebook beliau dan juga Instagram sama namanya, yaitu Arta Deva Sasirangan ya. Dan untuk harga di tempat beliau bervariasi ya rekan dengar. Di harga Sasirangan itu dari harga 110.000 sampai dengan 125.000 untuk yang biasa. Yang eksklusif dengan harga 150.000 sampai 250.000. Untuk yang saringkel pandan itu dari harga 200.000 ya sampai dengan 250.000. Dan yang ekoprint dari harga 250.000 sampai dengan 500.000. Dan juga yang bataringan 110.000. Nah, jadi sisa pilih. Kalian mau yang mana? Silakan hubungi Bapak Riyadi ya untuk pemesanan. Jadi kalau mau pesan ya banyakan lah ya rekeningnya, jangan satuan aja ya. Nah, boleh sih satuan gitu kan, cuman ya dikira-kira ya harus banyakan juga ya Pak ya. Bisa juga satu. Satuan bisa Kami juga. tidak menolak customer sih. Iya, iya itu ya rekan-rekan, boleh satuan ya kan kata Bapak tadi, dan mudah-mudahan juga boleh banyakan juga ya. Kalau ada ibaratnya acara pernikahan gitu kan yang ingin satu motif gitu ya, dan juga acara-acara lainnya gitu kan, acara kedinasan mungkin, atau juga di sekolahan ya, bisa memakai jasa Bapak Riyadi untuk diolahkan sasirangan ini rekan-rekan. Oke, terima kasih Bapak Riyadi yang sudah datang ke sini, yang tentunya sudah membeberkan terkait dengan usaha Arta Deva Sasirangan atau Arta Deva Galeri ini rekan-rekan, yang tentunya banyak, ada 6 ya,
Ada 6 jenis di sini yang dibawa Bapak ke Radio Tentu Maning FM, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Riyadi di sini bisa meningkatkan lagi penjualannya Pak ya, dan meningkatkan lagi produksi beliau dengan kawan-kawan yang ada di sana ya. Salam buat kawan-kawan yang ada di Arta Deva Galeri dan juga warga masyarakat di tanah di mana nih di Martadah Baru ya. Nah, jadi kan tadi ada 40 orang. Wah, ini mantap nih rekan-rekan. Mudah-mudahan selalu bisa berinovasi lagi, tambah lagi gitu kan, dan tambah karyawan lagi. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak ya. Iya. Oke, dan juga terima kasih buat rekan-rekan semua warga masyarakat Tanah Laut yang sudah mendengarkan Pojok IKM di kesempatan hari ini. Ya, nantikan para pelaku IKM lainnya yang nantinya akan hadir untuk kalian semua di kesempatan pagi hari ini di setiap hari Selasa ya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Fadi mohon pamit, dan juga Bapak Riyadi dari iya. Arta Deva Galeri. Oke, mohon pamit ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.